Saya rekam dulu. Oke. Ya, kemudian saya share screen. Nanti seperti biasa di tengah, setelah beberapa saat kita kuliah, kita jeda dulu untuk ambil screenshot kehadiran seperti yang disyaratkan oleh fakultas ya. Perhatikan sekali lagi, saya mengingatkan dan sekaligus kalau ada yang ingin menanyakan silakan merespon dengan pertanyaan langsung dalam bentuk lisan gitu ya. Bahwa minggu depan itu minggu ke-6 Anda presentasi tentang persiapan penjualan anggrek dan progres awal dari penjualan anggrek Anda. Seperti yang ditanyakan oleh teman Anda, Belinda kalau tidak salah ya. Jadi Anda tetap saya minta untuk membuat paper dan PowerPoint. Nanti sebelum Anda presentasi, paper dan PowerPoint sudah disubmit di ULS. Tempatnya sudah saya siapkan juga gitu ya. Hal yang sama dengan minggu ke-7, Anda melakukan analisis awal industri pangan yang Anda masuki. Itu Anda juga membuat paper dan PowerPoint, yang paper dan PowerPoint-nya juga Anda submit di ULS pada minggu ke-7. Tidak perlu semua mahasiswa memasukkan paper dan PowerPoint, hanya perwakilannya saja gitu ya. Karena nanti kalau semua submit malah saya jadi bingung untuk memilah-milah yang mana ini yang benar, papernya ada double-double gitu. Nah itu hanya satu perwakilan mahasiswa saja yang submit. Yang pasti pastikan bahwa paper Anda juga sudah tersubmit di dalam ULS pada masing-masing minggu ya, yaitu pada minggu ke-6 itu pada paling lambat pada pada Jumat pagi pada saat perkuliahan tanggal 18, dan kemudian juga minggu ke-7 itu pada tanggal 25 Jumat pagi pada tanggal 25 itu. Jadi sama seperti kalau kita kuliah fisik di kelas, Anda akan presentasi, Anda submit paper secara offline, secara fisik gitu ya. Itu tentu dilakukan pada saat kelas berlangsung. Ya. Kalau setelah itu Anda akan dianggap tidak submit papernya atau tugasnya. Dan kemudian di dalam presentasi itu ya, di dalam paper itu nanti Anda masukkan dengan format nomor urut absen, NRP, dan nama. Jadi harus ada nomor urut absennya di paper itu. Dan pastikan tidak ada nama teman yang ketinggalan gitu ya. Jadi kalau nama itu tidak ada ya di paper itu ya saya anggap oh berarti ini memang tidak ikut di dalam kelompok itu gitu ya. Jadi pastikan nama di cover paper Anda, yaitu nomor urut absen, NRP, dan nama di cover paper Anda, sudah Anda pastikan tidak ada teman yang tertinggal dan semua datanya sudah benar, ada nomor urut absen, ada NRP, ada nama. Ya. Karena kalau ada yang tertinggal nanti saya anggap ya berarti tidak ikut di dalam kelompok gitu. Nah, kemudian juga pada saat Anda presentasi kelompok, waktu total kelompok kalau tidak salah ada 4 kelompok ya, betul ya. Siapa ketua kelasnya Kinasi? Betul 4 kelompok ya. Total kelompoknya apakah ada 4 betul? Seperti yang sebelumnya kita rencanakan. Halo? Suara saya terdengar kan ya? Suara saya dan PowerPoint saya terdengar dan terlihat? Terdengar, Pak, dan terlihat juga. Oke. Ya, betul ya. Total kelompok ada 4, betul? Total kelompok harusnya ada 4 ya. Nah, nanti setiap kelompok punya waktu sekitar 20 menitan lah, 20
ya sekitar 20 menit maksimum ya, maksimum 20 menit untuk mempresentasikan. Ya, jadi maksimum 20 menit dan setiap orang diharapkan diberi kesempatan untuk presentasi. Jadi jangan ada sistem juru bicara gitu ya. Dan kemudian untuk tugas kelompok ini saya akan pukul rata nilainya gitu ya. Jadi pastikan bahwa setiap anggota kelompok Anda itu punya persiapan yang baik gitu ya. Kemudian presentasinya juga tidak ngaco gitu ya. Nggak asal-asalan karena itu akan mempengaruhi nilai seluruh kelompok. Ya, make sure setiap orang itu presentasi dengan baik gitu ya. Jadi saya tidak akan mengambil nilai individual ya. Kelompok 6 minggu 6 7 itu nilainya nilai grup dan nilainya akan uh, sama untuk seluruh kelompok gitu ya. Nah, nanti kalau ada UTS, UTS-nya baru bersifat individu. Ya, kira-kira seperti itu dulu. Ada pertanyaan? Nah, nanti di sesi presentasi itu kalau ada yang kurang jelas atau perlu dipertanyakan, nanti saya akan tanyakan gitu ya. Jadi saya mungkin akan interupsi presentasi Anda untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas kalau ada yang memang perlu ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Pak, saya Ya, mau bertanya. ya siapa ini? Amanda, Amanda, ya silakan. Pak, itu kenapa di ULS maksimum file yang dapat dikirim hanya satu ya? Oh, maksimum file yang dikirim hanya satu. Iya, untuk yang minggu ke-6 dan minggu ke-7. Oke, coba saya cek dulu. Oke, bentar ya, saya stop share. Saya cek ULS bentar ya. Anda butuh dua ya, PPT dan PPT cukup ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian minggu ke-7. Ya, sudah saya ganti baik pada minggu ke-6 dan minggu ke-7 menjadi total upload filenya menjadi 2 ya. Sorry saya ketinggalan pada saat settingnya itu. Ternyata di bawah itu ada setting untuk jumlah upload file. Tolong dicek apakah sudah benar baik pada minggu ke-6 maupun minggu ke-7. Ya, silakan kalau ada yang lain lagi. Oke. Saya ambil screenshot kalian dulu ya sebelum kita mulai. Tolong videonya dibuka. Ya, ada 25 yang sudah hadir
Dan sudah sekitar 15 menit ya perkuliahan berjalan. Silakan dibuka sebentar. Ya, masih ada beberapa yang belum buka. Veronica, Meliana ya. Oke, saya screenshot ya. Saya screenshot, terus saya copy dulu ke Photoshop. Bentar, saya matikan antivirus dulu. Karena ternyata sama antivirusnya dilarang nge-save. Oke, saya save ulang dulu. Oke, udah terekam. Ya, Zoom-nya masih aktif ini ya. Oke. Recordingnya jalan. Oke. Ya, kita balik lagi di sini ya. PPT-nya kelihatan ya teman-teman ya. Suara saya juga terpantau, termonitor. Halo? Iya, Pak. Oke. Ya, thank you. Tolong dikasih feedback. Tadi soalnya muncul pesan Zoom-nya crash gitu ya. Ada pertanyaan lain terkait minggu 6 dan 7. Jadi minggu 6 dan 7 itu agendanya adalah presentasi kelompok. Urutan majunya sudah jelas juga ya. Kelompok 1 yang mana, kelompok 2 siapa, 3, 4 siapa. Sudah jelas semua juga ya. Sudah kan ya? Sudah dibuat urutannya kok, Pak. Gimana? Halo? Sudah ada urutan majunya. Sudah Oke. dibuatkan urutan majunya. Oke, ya, oke, berarti clear ya. Jadi nanti waktu presentasi nggak ada yang dorong-dorongan kamu yang presentasi duluan. Jadi udah clear. Ada pertanyaan tertentu kah soal teknis tugas atau apapun? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan materinya tentang handling objection and closing techniques gitu ya. Jadi handling objection dan closing techniques ini pada dasarnya, garis besarnya bicara tentang ketika Anda sebagai tenaga penjual atau salespersons melakukan proses penjualan kepada calon konsumen atau prospek, maka biasanya Anda akan menghadapi keberatan-keberatan atau concern dari konsumen, pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, sebelum konsumen itu akhirnya setuju untuk membeli produk Anda, atau yang disebut dengan closing gitu ya. Closing itu konsumen memberikan komitmen untuk membeli produk Anda. Biasanya kalau nilai transaksinya dalam jumlah besar,
biasanya ditandai dengan pemberian uang muka, down payment, atau DP. Gitu ya. Nah, handling objection dan closing techniques ini biasanya terjadi dalam proses penjualan yang dilakukan oleh tenaga penjual atau salesperson. Jadi bukan melalui sarana pemasaran yang lain seperti iklan atau mass communication, tapi biasanya di dalam komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh tenaga penjual atau salesperson, yang dimana salesperson itu melakukan personal selling. Ya, personal selling itu adalah penjualan dan biasanya dalam bentuk tatap muka gitu ya, secara fisik atau bisa juga daring atau online dengan menggunakan metode komunikasi interpersonal communication. Jadi komunikasi antar pribadi, biasanya di mana ada beberapa hal yang intensif yang dibicarakan oleh salesperson dengan calon prospek atau konsumennya dalam suatu komunikasi one-to-one, komunikasi antar pribadi antara si sales dengan prospek atau si sales dengan prospek dan beberapa orang dekatnya atau beberapa koleganya mungkin ya. Nah, pada saat itu akan terjadi pembicaraan-pembicaraan secara detail tentang produk atau jasa yang Anda jual, baik tentang spesifikasi produk, harga, cara pembayaran, fitur produk, dan biasanya akan muncul pertanyaan-pertanyaan atau bahkan keberatan-keberatan atau concern, kekhawatiran-kekhawatiran dari konsumen. Nah, kalau Anda sebagai salesperson atau tenaga penjual menghadapi hal yang seperti itu, maka Anda tidak perlu khawatir, ya, karena justru kalau si calon pembeli atau prospek itu menyatakan kekhawatirannya, menyatakan concern-nya, mempertanyakan detail dan memberikan critical arguments, argumentasi kritis kepada produk atau jasa yang hendak Anda jual, tentu saja ini sebenarnya merupakan langkah awal dari apa? Dari si prospek atau calon konsumen itu untuk membeli produk atau jasa yang Anda jual itu. Ya. Justru kalau konsumennya tidak bertanya apa-apa, Anda sebagai salesperson menjelaskan, kemudian dia cuma diam, iya aja, itu hanya ada beberapa kemungkinan kecil dia akan membeli gitu ya. Lebih besar kemungkinan dia tidak akan membeli, dan mungkin di dalam hatinya dia berharap agar percakapan penjualan itu segera diakhiri karena dia sedang sibuk atau hanya dia sekedar sungkan terhadap Anda. Ya. Tapi kalau produk atau jasa itu terlebih-lebih dia memiliki karakteristik yaitu produk yang kompleks. Misalnya pada bisnis to bisnis yang beberapa minggu lalu kita pelajari, ya, ada banyak spesifikasi dan dia merupakan kompleks products di mana membutuhkan PK atau produk knowledge tersendiri untuk memahami produknya sebelum konsumen itu bisa memutuskan untuk membeli produk Anda, atau pembeliannya itu membutuhkan sejumlah besar uang, jadi nominal yang dikeluarkan itu besar gitu ya. Atau pembelian itu membutuhkan komitmen pembayaran dalam jangka panjang, ya misalnya kalau Anda hendak masuk di perguruan tinggi gitu kan, begitu Anda udah nyemplung berarti 4 tahun Anda akan terikat di situ kalau Anda tepat waktu lulusnya. Kalau molor ya malah lebih gitu ya. Nah tentu si calon pembeli ini, si calon konsumen ini akan perlu mengenali dulu produk atau jasa yang dia beli. Perlu berpikir kritis dulu tentang produk atau jasa yang dia beli. Karena risikonya besar. Perception of risk, persepsi risiko dari calon konsumen itu tinggi atau besar ketika dia akan membeli produk atau jasa yang hendak Anda jual itu. Ya, maka pasti dia sebelum memutuskan membeli, dia akan memberikan argumentasi, pertanyaan-pertanyaan kritis, menunjukkan keberatan dan sebagainya. Dan dalam sebagian besar kasus itu menunjukkan dalam tanda kutip keseriusan dari konsumennya untuk
atau itikat atau niat dari konsumennya untuk membeli produk atau jasa Anda. Justru kalau konsumennya diam aja dalam situasi penjualan yang saya bilang tadi, misalnya dia spesifikasi produknya kompleks, nilai produknya atau harga produknya mahal, kemudian membutuhkan komitmen pembayaran dalam jangka panjang, kemudian konsumennya seperti tidak memberikan respon, ya itu kecuali konsumennya udah tahu betul apa yang dia akan beli dan dia tidak membutuhkan penjelasan apapun lagi dari Anda terkait produk, knowledge dari produk atau jasa itu, ya besar kemungkinan dia nggak akan beli. Nah, karena itu Anda sebagai salesperson tidak perlu khawatir untuk menghadapi kekhawatiran atau keberatan dari calon pembeli ketika Anda melakukan personal selling, karena itu justru one step ahead menuju konsumen itu melakukan pembelian terhadap produk atau jasa Anda tersebut. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, penolakan atau objection dari konsumen itu biasanya berbasiskan ada dua tipe. Yang pertama ada misunderstanding, kesalahpahaman. Ya. Mungkin produk Anda punya stereotip tertentu atau punya kelemahan-kelemahan tertentu yang sebenarnya tidak seperti itu, gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan misunderstanding dari konsumen. Nah, Anda sebagai salesperson yang harus bisa menjelaskan. Nah, karena Anda harus menjelaskan dan meluruskan, maka Anda sebagai salesperson-nya harus punya PK yang baik, product knowledge yang baik. Ya. Anda tidak bisa melakukan penjualan kalau Anda tidak memiliki product knowledge atau PK yang baik, yang menguasai dari produk knowledge dari produk Anda itu. Pasti Anda tidak bisa melakukan penjualan dengan baik. Ya. Kalau Anda tidak bisa menguasai produk knowledge dengan baik, berarti Anda tidak bisa menjelaskan kepada konsumen, apalagi menjelaskan kepada konsumen yang kritis, gitu ya, memberikan argumentasi terhadap produk atau jasa itu. Dan objection itu juga bisa merupakan objection yang valid, gitu. Jadi misalnya dalam pembelian produk atau jasa itu, keberatan dari atau kekhawatiran dari konsumen itu sesuatu yang valid, gitu ya. Jadi sesuatu yang lazim dipertanyakan di dalam industri itu. Misalnya kalau seseorang membeli properti, pasti dia tanya, ini lokasinya banjir atau tidak, gitu ya. Pas itu pertanyaan yang sangat wajar dari konsumen, gitu ya. Karena salah satu indikator dari properti itu layak dibeli atau tidak, misalnya rumah, tanah atau apartemen, gitu ya, atau properti yang lain adalah propertinya banjir atau tidak, gitu ya. Nah, itu valid objection. Orang pasti tidak akan mau beli properti di tempat yang banjir, gitu ya. Nah, kemudian objection itu juga biasanya merupakan permintaan untuk informasi yang lebih banyak. Jadi seperti saya bilang tadi, jangan takut dengan penolakan atau keberatan atau kekhawatiran oleh konsumen. Karena bisa jadi besar kemungkinan itu merupakan tanda bahwa si konsumen itu ingin menggali lebih jauh tentang produk atau jasa Anda. Nah, tapi memang untuk memastikan apakah si konsumen itu tertarik atau tidak, gitu ya, itu kuncinya adalah Anda sebagai salesperson-nya. Karena Anda melakukan interpersonal communication, Anda melakukan komunikasi antar pribadi, ya Anda harus tahu atau bisa menangkap gelagat, gitu ya, si prospek atau calon konsumen ini memang ingin menggali informasi lebih jauh dari Anda karena dia tertarik atau serius ingin membeli, atau memang dia memang tidak tertarik membeli sejak awal. Nah, itu sebagai salesperson adalah yang lebih tahu, karena Anda yang face to face berhadapan dengan calon prospek atau konsumen Anda itu. Dan di situ jam terbang memang menentukan, saudara. Makin jam terbang Anda sebagai sales itu tinggi, Anda bisa dengan lebih cepat dan lebih mudah mengetahui tipikal konsumen itu seperti apa. Apakah dia ini konsumen yang prospek, yang mau membeli, atau sekedar bertanya saja, sehingga juga Anda bisa menjelaskan atau mengidentifikasi konsumennya itu tipikal ke arah mana. Nah, di situ juga memang membutuhkan jam terbang Anda, gitu ya, pengalaman Anda sebagai sales. Semakin Anda punya jam terbang atau pengalaman sebagai sales, maka Anda akan lebih cepat di dalam mengidentifikasi konsumen Anda seperti apa.
Nah, itu memang tidak bisa hanya diajarkan secara teoritis di kelas. Sama seperti Anda belajar nyetir mobil, nggak bisa hanya diajarkan secara teori, oh cara nyetir mobil tuh gini, 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 masukin giginya, terus injak kopling, gas, dan sebagainya. Tapi Anda harus punya jam terbang. Makin Anda punya jam terbang untuk nyetir, makin mahir Anda untuk mengenali hambatan-hambatan di perjalanan. Ya, sama dengan sales itu. Ya, dia membutuhkan jam terbang, apalagi kalau dia, seperti saya bilang kemarin, itu adalah sales di bidang business to business. Yang personal selling dan interpersonal communication-nya pasti akan kental banget atau erat banget atau dibutuhkan banget. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak semua bagian dari slide ini akan saya ungkapkan di kelas virtual ini ya. Jadi saya hanya akan ambil poin-poin yang penting saja tentang handling objection dan closing techniques. Sisanya boleh Anda baca sendiri di rumah gitu ya. Dan di ULS itu saya memasukkan video juga gitu ya, yang nanti Anda bisa lihat. Kemudian ada PPT lain tentang bahasa tubuh atau body language yang Anda bisa baca secara mandiri di rumah juga. Nah, kemudian dikatakan bahwa valid objection itu dikatakan dipicu oleh ketakutan untuk melakukan keputusan yang salah. Biasanya merupakan tahap terakhir dalam proses pembelian kita, ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau Anda mau masuk kuliah, itu kan komitmen 4 tahun. Kalau salah jurusan, yang 4 tahun bisa terbuang percuma misalnya. Ya, salah masuk sekolah, sekian tahun terbuang percuma. Mau pindah jurusan, mau pindah sekolah, Anda harus bayar uang gedung lagi. Nah, itu takut kan mengambil keputusan. Nah, biasanya dia akan bertanya secara kritis. Ya, membeli properti juga gitu. Ya, properti itu adalah pembelian terbesar seumur hidup Anda. Biasanya begitu. Ya, pembelian terbesar seumur hidup Anda itu adalah properti. Kalau Anda salah membeli, ya kemudian uang yang begitu besar yang Anda kumpulkan susah payah sekian ratus juta atau bahkan sekian miliar rupiah akan masuk di tempat properti atau investasi yang salah. Ya. Atau Anda salah membeli asuransi yang sebenarnya tidak Anda butuhkan, dan asuransi itu membutuhkan komitmen pembayaran sampai misalnya berapa tahun atau berapa belas tahun. Ya, tentu Anda sebagai konsumen khawatir untuk mengambil keputusan yang salah. Dan Anda harus make sure bahwa keputusan itu benar. Nah, dari perspektif itu, sebagai salesperson, Anda bisa melihat bahwa objection atau keberatan dari konsumen itu merupakan tahap terakhir dari dia berusaha memutuskan apakah atau meyakinkan diri dia sebagai konsumen, calon konsumen, apakah pembelian yang dia lakukan itu adalah tepat atau benar adanya. Ya. Dan sebagai tanda juga bahwa konsumen itu siap untuk melangkah ke proses pembelian yang selanjutnya yang lebih serius. Ya, misalnya kalau di dalam B2B, saya bilang tadi, atau di dalam pembelian yang jumlahnya besar dengan memberikan komitmen untuk membeli produk Anda sebelum dia ketika dia akan memberikan down payment atau uang muka gitu ya. Atau dalam bahasa teman-teman sales person atau tenaga penjual biasa disebut sebagai terjadi closing. Ya. Karena si konsumennya sudah memberikan down payment atau uang muka. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kemudian keberatan-keberatan yang seringkali terjadi pada konsumen kita, gitu ya. Itu seringkali dikatakan keberatan yang sifatnya umum, ya. Misalnya dia tidak punya cukup waktu, tidak punya cukup uang, gitu ya. Memikirkan kembali pembeliannya, gitu ya. Atau ingin membicarakan kembali pembelian tersebut dengan pasangan, dengan pacar, dengan suami, istri, atau dengan orang tua, gitu ya. Itu keberatan-keberatan yang paling lazim, gitu ya. Ya, kita lihat aja situasinya sebagai salesperson, apakah ada solusi-solusi bagi mereka, bagi calon konsumennya. Misalnya kalau dia bilang, saya tidak punya uang, gitu ya. Oh,
ini misalnya uang muka, pakai uang muka aja dulu dan uang mukanya bisa dicicil bunga 0%. Kalau Anda punya solusi-solusi dari perusahaan Anda dimungkinkan, ya Anda bisa memberikan solusi-solusi itu. Atau kalau solusi-solusi itu perlu dinegosiasikan misalnya dengan pimpinan Anda bisa bilang ke calon konsumennya, kita bisa mengajukan ini Pak, tapi kita ajukan dulu ke pimpinan. Jadi by pengajuan, melalui pengajuan, apakah pengajuannya disetujui atau tidak. Gitu. Nah, jadi kita bisa membantu menawarkan solusi juga. Di situ Anda tidak pasif, dan di situ Anda dituntut juga mampu menawarkan solusi-solusi, dan solusi itu tentu mensyaratkan adanya produk knowledge, pengetahuan produk, pengetahuan perusahaan, apakah transaksi tertentu, model-model pembayaran tertentu misalnya diperbolehkan di dalam perusahaan dan bisa dinegosiasikan lagi. Nah, itu Anda sebagai sales person-nya atau sebagai tenaga penjualnya harus memiliki pengetahuan tersebut, gitu ya. Sehingga Anda juga tidak datang dengan kepala yang kosong ke konsumen ketika Anda melakukan proses penjualan. Anda harus tahu PK, produk knowledge dari produk atau jasa yang Anda jual, juga term and reference, ketentuan-ketentuan penjualan yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Ya, misalnya uang mukanya boleh dicicil, kemudian tenggat pembayarannya, pengirimannya, dan seterusnya, itu Anda harus tahu. Ya, termasuk apabila ada ketentuannya khusus, Anda harus tahu apakah ini masih bisa dinegosiasikan atau diajukan dengan baik pengajuan atau melalui pengajuan tadi ke pimpinan dan seterusnya, sehingga Anda bisa ketika Anda melakukan interpersonal selling atau melakukan komunikasi antar pribadi kepada konsumen itu Anda sudah apa itu ya, sudah punya alternatif juga gitu ya. Jadi tidak justru malah bingung dengan keberatannya konsumen, tapi Anda udah tahu, oh kalau yang diminta konsumen seperti ini, Anda bisa punya bayangan kira-kira bisa atau enggak, atau harus diajukan dulu, atau ini jelas-jelas enggak mungkin gitu ya. Nah, Anda harus punya modal pengetahuan produk dan pengetahuan proses bisnis perusahaan juga di hadapan atau ketika berhadapan dengan calon konsumen. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ya, sehingga dikatakan apa? Seseorang itu akan selalu memiliki kekhawatiran sebelum dia membeli suatu produk atau jasa. Ya, concern-nya bisa bervariasi dari orang ke orang. Ya, misalnya dia tidak suka untuk menjual, tidak memiliki cukup waktu dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian dikatakan objection itu adalah cara, keberatan atau penolakan konsumen itu adalah cara bagi seorang prospek calon konsumen, prospek itu calon konsumen ya, calon konsumen yang prospektif misalnya, maksudnya prospektif itu berarti dia punya kemampuan untuk membeli produk Anda dan dia punya keinginan atau kebutuhan untuk membeli produk Anda. Itu prospektif ya. Ada daya belinya, ada keinginan atau kebutuhan untuk dia membeli produk atau jasa. Nah, di situ Anda bisa mengubah kemudian keberatan konsumen ini menjadi sebuah objektif dengan menyatakan kembali. Ini seperti memutar kembali kekhawatiran konsumen menjadi sebuah tujuan, gitu ya. Nah, kita bisa secara konsep melakukan hal seperti itu. Ya, misalnya dia bilang terlalu lama nih untuk dapat produknya, gitu ya. Nah, kita bisa memutar tujuannya bahwa ini berarti si konsumen ini dalam dialog kita bahwa Bapak Ibu berarti menginginkan produk ini datang tepat waktu gitu ya. Nah, kita bisa jelaskan bahwa time to market atau production time di perusahaan kita misalnya memiliki presisi yang tinggi dan sebagainya sehingga jarang terlambat. Itu kita bisa jelaskan di situ menjadi sebuah tujuan. Ya. Nah, kemudian harga Anda misalnya terlalu mahal. Nah, kita bisa putar bahwa Bapak Ibu berarti menginginkan bahwa uang yang dibayarkannya besar itu memiliki nilai tertentu untuk dibelikan produk kami gitu ya. Jadi tidak sia-sia. Nah, kita bisa jelaskan kenapa misalnya produk kita lebih mahal daripada pesaing misalnya. Kita bisa balikkan bahwa
objektifnya adalah apa, misalnya mendapatkan tempat tinggal di tempat yang lux, mewah gitu ya, dengan fitur-fitur tertentu yang kalau kita nilai secara keseluruhan malah murah gitu ya. Nah, itu Anda bisa putar keberatan itu menjadi sebuah objektif. Ya, dari objection, dari keberatan menjadi sebuah tujuan, menjadi sebuah value, menjadi sebuah objektif ya. Secara konsep seperti itu. Ya. Saya tidak cukup waktu, ya, tapi dengan beli produk ini justru Bapak Ibu bisa bisa berhemat waktu atau menginvestasikan waktu dengan lebih lebih baik. Nah, kemudian kita jelaskan menjadi sebuah lagi-lagi objection menjadi objektif. Ya, saya tidak mau menjual pada keluarga dan teman-teman saya. Nah, kita bisa putar itu menjadi sebuah tujuan. Dengan melakukan proses penjualan ini, justru kita akan memelihara hubungan dengan keluarga dan sebagainya, dengan teman dan seterusnya. Nah, kita bisa ini dan seterusnya. Ya, tapi tentu saja, saudara-saudara, kita sekali lagi begini. Jadi ini suatu konsep gitu. Anda bisa pakai, tapi di dalam penerapannya membutuhkan kelulusan dari Anda. Di situ saya bilang tadi bahwa jam terbang Anda akan berpengaruh. Makin jam terbang Anda panjang, communication skill Anda akan lebih bagus, interpersonal communication skill Anda akan lebih bagus, kemudian active listening Anda akan lebih bagus, ya, kemampuan mendengarkan konsumen, menangkap gesture verbal dan non verbal dari konsumen itu akan lebih bagus, dan Anda akan lebih tahu akan apa yang harus Anda sampaikan, apa yang harus Anda katakan kepada konsumen ketika berhadapan tatap muka langsung dengan konsumen tersebut dalam suatu situasi personal selling dengan menggunakan interpersonal communication, dengan menggunakan komunikasi antar pribadi. Jadi di sini tidak sekedar teori itu terus diterapkan begitu saja, tapi Anda dengan jam terbang Anda nanti akan bisa menentukan ya kapan Anda harus mengatakan ini, atau apakah lebih baik ini Anda tidak mengatakannya secara eksplisit, dan kemudian bagaimana raut wajah si konsumen, tatapan perhatiannya dan seterusnya, Anda bisa menilai lebih jauh di situ. Jadi saya bilang tadi kuncinya adalah ketika Anda menjalani personal selling di lapangan dalam bentuk tatap muka itu. Secara komunikasi verbal dan non verbal, Andalah sebagai salesperson-nya yang akan tahu kapan harus masuk, kapan harus berkata-kata, kapan harus mendengarkan. Nah, di situ Anda akan tahu, dan semakin jam terbang Anda tinggi, Anda akan tahu juga bagaimana untuk menghadapi konsumen dan bisa menilai atau melakukan judgment apakah konsumennya itu seseorang yang valuable untuk Anda prospek atau tidak, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi di situ juga disebutkan bahwa kita harus mengencourage objection, yang mendorong konsumen itu men-share sesuatu yang ada di dalam hatinya. Kalau jangan sampai dia simpan saja, tidak terucapkan, apalagi kalau konsumennya seorang yang introvert misalnya, dia diam aja, merasa shy atau merasa malu dengan Anda atau merasa segan, dia nggak ngomong keberatannya, tapi akhirnya apa? Dia pendam sendiri dan justru dia tidak membeli dari Anda, gitu ya. Apalagi kalau produknya itu produk yang tadi saya bilang tadi, in the perception of the customers, di mata persepsi konsumennya, produk itu merupakan produk yang apa itu berisiko tinggi, gitu ya. Jadi seseorang itu biasanya tidak akan membeli sampai concern, kekhawatiran, keberatan dia itu secara terjawab secara terpuaskan. Apalagi kalau produk itu memiliki risiko yang tinggi, harga yang mahal, komitmen pembayaran jangka panjang, gitu ya, memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, itu konsumen perlu tahu A sampai Z tentang produk kita. Kalau dia tidak mengungkapkan keberatannya, padahal dia punya sesuatu pertanyaan yang menurut dia besar dan penting, ya pasti dia tidak akan melangkah ke step selanjutnya untuk
memberikan komitmen pembelian, ya. Atau kalau keberatan itu tidak terjawab dengan baik, Anda cuma misalnya ngeles-ngeles aja, tapi dari percakapan itu justru calon konsumen atau prospeknya menjadi makin ragu dengan Anda dan merasa Anda bukan sales yang kredibel, malah nggak tahu juga produknya, atau yang lebih konyol Anda menyatakan bahwa, wah, kalau itu saya nggak tahu ya Pak, misalnya, saya cuma ngejual aja gitu ya. Nah, pernyataan seperti itu pasti akan membuat calon pembeli Anda berhenti untuk membeli produk Anda. Kalau Anda cuma bilang misalnya, saya juga nggak tahu, saya cuma bantu jual, atau saya cuma menjual saja, pasti konsumennya akan berhenti untuk memproses lebih lanjut ke tahap pembelian yang lebih serius, karena dia pasti berpikir, lah kalau salesnya aja udah bilang dia nggak ngerti tentang produknya, cuma bantu jual, bagaimana saya bisa tahu gitu ya tentang produk ini. Nah, pasti dia akan berhenti dan tidak akan membeli produk Anda tersebut. Sehingga produk knowledge dan pengetahuan proses bisnis penjualan di perusahaan Anda itu Anda harus ketahui secara detail sehingga Anda bisa memberikan jawaban yang memuaskan juga, dan Anda bisa tahu sampai di mana misalnya permintaan atau request atau keberatan konsumen itu bisa dipenuhi atau tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan Anda. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ya. Nah, jika seorang konsumen itu dikatakan tidak membeli atau tidak melakukan komitmen untuk memberikan down payment atau melakukan closing terhadap produk Anda dalam bentuk pemberian uang muka gitu, atau bahkan membayar secara tunai gitu ya, maka kita bisa menanyakan apa ada kekhawatiran yang lain gitu ya, dan kita bisa berusaha menggali juga apakah dia memiliki keberatan terhadap produk kita sehingga dia atau calon konsumen itu tidak membeli produk kita gitu ya. Nah, tentu saja dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak memaksa, dan penting juga saudara-saudara untuk menghindari perdebatan. Ya, ketika Anda menjadi salesperson, Anda bukan untuk memenangkan perdebatan. Ya, Anda bukan untuk menunjukkan diri Anda sebagai orang yang paling pintar atau lebih menang dalam adu argumentasi atau adu debat. Itu kunci di situ. Karena itu secara psikologis, orang itu kalau berdebat, Anda menang, dia kalah, dia akan resisten terhadap Anda. Ya, dia akan pasang blok psikologis terhadap Anda, dan berarti dia tidak akan melakukan pembelian. Tujuan Anda adalah untuk memenangkan hati konsumen, bukan untuk memenangkan perdebatan. Tujuan Anda bukan untuk menunjukkan bahwa Anda yang paling pintar, Anda yang paling menguasai, Anda yang paling jago ngomong. Bukan untuk memenangkan perdebatan, tapi untuk memenangkan hati konsumen. Ya. Anda menang debat, dia kalah adu argumentasi dengan Anda, tapi kemudian apa? Dia merasa apa? Gengsinya tergores, egonya terluka, dan dia tidak akan membeli tentu saja produk dari Anda. Ya, jadi Anda harus tahu itu. Ya, makanya saya bilang tadi, jam terbang sebagai seorang salesperson itu penting, karena Anda akan bisa tahu bagaimana sela-sela untuk masuk, misalnya meyakinkan konsumen tanpa misalnya mengakibatkan konsumen itu merasa digurui, gitu ya, merasa direndahkan, merasa dilecehkan, dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ini coba saya putarkan videonya bentar ya. Semoga jalan. Saya nggak tahu suaranya muncul nggak.
Ini suara dan videonya terdengar nggak? Suaranya tidak terdengar, Pak. Suaranya nggak muncul ya? Iya, Pak. Gimana ya caranya ya? Ini masih nggak terdengar? Iya, masih belum, Pak. Terdengar? Belum. Halo, dengar suaranya? Enggak, Pak. Oh, dengar ya? Oke. Belum terdengar, Pak, suaranya. Dengar, Pak. Oh, belum? Iya, belum. Oke. Ya, kalau gitu saya sebentar. Mungkin saat share screen ada kotak kecil di Gimana, kiri gimana? bawah, Pak. Saat mau share screen ada kotak kecil di kiri bawah. Gimana suaranya nggak terdengar tadi teman-teman? Apa? Ngomong apa? Karena di headset saya tuh jalan itu suaranya keras. Kecil di bawah. Gimana? Kecil di bawah Saat mana? Halo, suaranya? ya. Gimana teman-teman? Victoria Diana tadi ngomong apa? Saya nggak dengar omongannya. Bentar ya. Kalau nggak bisa terdengar, nggak bisa kedengaran ya teman-teman ya. Nggak kedengaran ya tadi ya. Halo? Iya, Pak. Nggak terdengar ya tadi ya. Iya, Pak. Oh ya udah. Kalau gitu ya udah. Gini, di ULS itu saya sudah upload juga videonya sebenarnya. Nanti silakan kalian tonton sendiri aja pada waktu di luar jam perkuliahan. Sudah saya upload juga Ini, di Pak, ada chat dari Victoria. uh-uh, Saat Bapak share screen, biasanya itu ada kotak kecil kiri di bawah. uh-uh. Bisa dicentang dulu. Sebentar. Saat saya share screen ada Biasanya ada kotak kecil kiri di bawah. kok nggak ada apa-apa di saya ini ya. Sebentar, saya stop share. Ini saya stop share, terus ini saya share screen misalnya ini ya, videonya saya share screen. Oke. Biasanya ada kotak kecil di bawah. Yang ada di atas ini, ada tombol monitor di atas ini. Tombol mute, participant, security, remote control. Yang di Bisa bawah, yang di bawah dicentang share komputer gimana sound, gimana? Pak. Suaramu nggak terdengar. Kencengin aja ngomongin apa? Bisa dicentang share komputer sound, Pak. Share computer sound, tapi di bagian mana? Security kan? Sebentar, Pak. Ah,
share conversation, annotate, select kamera, security. Karena tombol panel itu hanya ada panel hitam di atas ini. Ada mute, start video, security, participant, new share, pause share, stop share, annotate, ini untuk nulis kan. Stop recording. Oh ini. Oh ada di kanan atas ini ya. Share computer sound ya. Iya. Iya, Oke, Pak, yang bentar. itu. Ya. Oke. All right, ladies and gentlemen, if you're on AdamPaulGreen.com, Sudah, go Pak. down to the okay. Objections Thank you. PowerPoint. We're going to look at a couple of things here. First, we want to discuss how to relate effectively to people. And in doing that, really, we want to know how to handle objections. I think handling objections is one of the... All right, ladies and gentlemen, if you're on AdamPaulGreen.com, go down to the Objections PowerPoint. We're going to look at a couple of things here. First, we want to discuss how to relate effectively to people. And in doing that, really, we want to know how to handle objections. I think handling objections is one of the keys to growing any business, specifically a network marketing business. So let's look at that. First and foremost, we must realize where we are looking and what we are looking for. We must have clear direction. So there are three keys in handling objections. First, we must understand that people are dynamic. They change. They change day to day, week to week, and month to month. And number two, we must accept our own responsibility in the relationship. It's our key goal to communicate with people effectively. And we must practice and we must take action. Those are the keys. Understand people. It is our responsibility to communicate the message, and we must practice and take action. Because we all find what we're looking for. So some top pointers to remember. First and foremost, smile. Have a good attitude. Engage people. Talk to people. Find out what makes them excited. Make the most out of every situation and build up others. Build up their esteem and their confidence. And it's always great to ask further questions or clarifying questions. People like to talk about themselves, don't they? And we must understand also that there will be always differing perceptions of reality. So we've got to look at how these pointers all kind of play in. And I know you understand this. But these are things we must remember, we must practice, because we all get what we're looking for. A network builder's goals should be similar to this. We want to search for people who are searching. We want to attract those that are doers. We want to sort through the suspects to find the prospects. And then we want to create a relationship with our prospects, not our suspects, with our prospects. And we want to build a prospect-based business. We want to work with those people. And then, you know, there's always, on sales, there's always a perspective that, you know, sales is about trying to hustle somebody or do something like that. Look, sales is sales is sales. Whatever you want to call it, sales, it's communicating, it's networking. Don't get hung up on words. Don't get negative connotations with words. This is a business where we must find the right people for the fit. It's not for everybody. It is not for everybody. But it is for the doers. It is for those that want to take forward steps, because we all find what we're looking for. So to me, there are 8 objection handling facts that we must understand. First and foremost, it's hard to get to an objection if you don't take action. So number one, you've got to take action, meaning you must invite somebody to do something or ask somebody to do something. We have to listen to the person and hear what they're saying, hear what their comment is, understand what the real objection is. And then an appropriate response is always warranted. We have to address the problem, and usually we address that with questions. And how you get good at this is by practicing, 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 because you're going to get some negative feedback. It's just how life is, anything. So understand that that business refusal is not a personal rejection, because we all get what we're looking for. If we're not focused, we'll get something that maybe we don't want. Let's face it. All right, so what is an objection? An objection is something that's not understood. Someone simply needs more information, and someone needs to deliver a little more information. So, who could that someone be? Well, it's us. And why is that important? Well, because we all get what we're looking for.
Put the steps in action. Here's the 3 objection handling gears that I have outlined. 3 gears. First gear is to acknowledge the objection. Second gear is to neutralize the objection. And third gear is to move past the objection. Now, as you're looking at this video, realize the PowerPoint itself to this presentation is available. So I'm going to zip through this at an accelerated rate. Not to worry, you can always go back and look at the slides, okay? So let's see this because we all get what we're looking for. First gear is to acknowledge. Here are some examples. Wow, hey, thank you. I appreciate you telling me that. Thanks for sharing your feelings. I like that answer. Oh, I understand your position now. Oh, yeah, I know what you mean. These are ways to acknowledge, and these are just some ways. Obviously, there are thousands of ways to acknowledge some feedback that you're receiving, and it's usually in an objection, right? So we can absolutely acknowledge that because we all get what we're looking for. Second gear is to neutralize, and how you neutralize an objection is with questions. It's so interesting. You neutralize an objection with questions, and you ask a follow-up question. Wow, I didn't know that. How do you feel about that? Why do you think that way? I didn't know that about you. Tell me about your feelings about that. What are your ideas about, for example, network marketing? Tell me how you came to that conclusion. That one is my favorite. Tell me how you came to that conclusion, because a lot of us, when we communicate, don't realize we're communicating conclusions instead of the reasons why we come to a certain, a certain judgment or a certain decision. So tell me how you came to that conclusion is really good, and share your feelings with me. Now, these all are important because we get what we look for. And this is one of the ways that I like to neutralize an objection. If I had not found the information I did on Shesai, I would have felt the same way you did. If I had not found the same information I did on Shesai, I would have felt the same way as you. But what if this is something you really would be interested in, and you end up not taking a look at it? What then? So some follow-up questions. Now, these are simplified, greatly simplified. So realize that the way that we neutralize questions is practicing getting comfortable with questions and going with the flow. Another way to neutralize is to use some of these questions. What if this product really does help? What if this business does make sense? Why not just take a glance over it? Kick it around, see what you think. Why not take a minute? Asking further questions really does neutralize the objection because we all get what we're looking for. The third gear is to just kick it into overdrive. That is why I think you need to look at this, because this venture will make sense to you. That's exactly why. I'm absolutely certain this company will make sense to you. So again, when you're talking to people and interacting with people, you're going to find that people throw out objections. You just kind of let those, you dodge them. You're a bullfighter and you're dodging those. So here's another example. Well, that's exactly why you should take a closer look at this company. Well, I think network marketing is a pyramid scheme. Well, I understand where you're coming from, and tell me a little bit more about your feelings. And, that's exactly why, precisely why you should look at this business to see if it's a fit, because it's not that way. All right. That is the reason why you need to look at this business. Again, all these examples are on the PowerPoint. So remember, yep, we all get what we're looking at. Yeah, you get it, right? Okay. So here's some objections that we have, and I've just zipped through these, right? So there's one on time, there's one on interest level, there's one on money, there's one on lack of experience, and there's one on a pyramid scheme. So let's go back. And as you can tell, yes, that slide is still there. I know you wish it wasn't, but it is. All right. So let's start here. So the objection is time. I'm too busy right now. So the first gear would be, wow, thank you for telling me that. Second gear would be, well, tell me how you feel about that. Tell me what's going on in your life. Why are you so busy? Third gear, after they give you some feedback, is, well, that's exactly why you should take a closer look. Because people are going to tell you, well, I got business things going on, I got church, I got family, and then that's the perfect time for you to say, look, that's why you need to take a closer look. And it applies in every single one of these examples. Look at this, on interest level. It's just not for me. I appreciate you telling me that. Tell me about more of your feelings. And then again, we move past it. That is exactly why this company should make perfect sense to you. Money, same thing. It applies. Lack of experience, same thing. Someone may have tried and failed. Well, thank you for letting me know that. I didn't know that. Tell me how you felt about that failure, or what your feelings are. And then you move past it by saying, that is exactly why you need to see this venture and see if it makes sense, because we all get what we're looking for. So pyramid scheme, same thing. These are some of the typical objections, and again, you can look at these on the website, but I just want to remind you, it is about timing and taking action. You can do this business, ladies and gentlemen. It's just really practicing. It's getting out there, learning how to overcome these objections, and having fun while you're doing it. That you can do.
Oke, kita balik lagi ke PowerPoint-nya, teman-teman. Ya, video tadi mungkin bisa memperkaya kita tentang bagaimana kita menangani keberatan atau handling objection dari konsumen, gitu ya. Jadi secara konsep dia berusaha menawarkan bagaimana kita bisa menetralisir keberatan dari konsumen itu. Jadi mirip seperti yang saya paparkan, jadi kita berusaha membelokkan keberatan dari konsumen itu menjadi sesuatu yang lebih netral. Dan kemudian dari video itu yang menarik yang kita bisa ambil adalah bahwa keberatan konsumen itu atau penolakan konsumen itu nothing nothing personal with you, bukan sesuatu yang personal dengan kita, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti keberatan konsumen itu menjadi sesuatu yang personal, gitu ya, dianggap nanti si calon konsumennya atau prospeknya itu tidak suka dengan kita, gitu, atau memusuhi kita, atau tidak seperti itu. Jadi jangan take it menjadi sesuatu yang personal, ya. Tapi fokus bahwa itu merupakan bagian dari proses penjualan, dan dalam proses penjualan itu memang pada praktiknya sebagian besar itu akan menolak dan sebagian kecil akan membeli. Ya, jadi kalau sebagian besar menolak untuk membeli produk Anda, jangan take it menjadi sesuatu, mengambil itu menjadi sesuatu yang personal. Wah, karena saya memang nggak cocok jadi sales, karena saya nggak bisa ngomong, karena saya begini-begini, karena saya jelek, dan seterusnya. Tapi memang pada prakteknya, ya, kalau dikuantitatifkan, sebagian besar itu akan menolak sampai kita menemukan sebagian kecil yang mau membeli produk kita. Dan kuantitatifnya bisa berbeda-beda. Dan kalau kita seorang sales person yang baru, gitu ya, seorang tenaga penjual yang baru, maka biasanya proses itu akan lebih lambat, gitu ya. Kita perlu waktu untuk membangun skill, membangun database, melakukan pendekatan kepada konsumen, menemukan konsumen yang benar-benar prospek, sehingga di awal-awal kita menjual, jumlah penjualan kita biasanya akan lebih rendah dibandingkan sales yang sudah senior. Baru nanti seiring waktu, seiring keseriusan kita, angkanya mulai akan naik. Ini suara saya terdengar kan ya? Dan kita sudah balik pada PPT yang awal, betul ya? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi dalam handling objection itu kita listen, mendengarkan pada objection, gitu ya. Listen pada objectionnya, apa keberatan dari konsumen itu, dan di situ ada active listening, gitu ya. Anda bisa di dalam bahasa Inggris ada kata mendengarkan yang memiliki dua kata, gitu ya. Ada hearing dan listening. Anda tahu bedanya, kalian tahu nggak bedanya hearing dengan listening? Kalau dalam bahasa Indonesia dua-duanya sama-sama artinya mendengar kan. Tapi bahasa Inggris membedakan antara hearing dengan listening. Apa bedanya hearing dengan listening? Kalau listening tuh kita benar-benar mendengarkan yang mikir gitu, Pak. Oke. Kayak saya mendengarkan Bapak sekarang. Oke. Kalau hearing itu kayak ada suara lewat, ya kayak kadang kita bahkan nggak sadar gitu. Kayak cuman lewat aja. Oke. Ini siapa ini? Suaranya siapa? Berliana, Pak. Berliana. Oke. Ya, thank you Berliana. Ya, apa yang dikatakan Berliana pada dasarnya udah benar ya. Jadi kalau hearing itu kan kita cuma mendengar sepintas saja ya, tiba-tiba ada piring jatuh atau ada gelas jatuh, ada bunyi ban meletus gitu ya. Kita mendengarkan secara sepintas, tapi kita tidak benar-benar menyimak. Tapi listening itu menunjukkan ada sesuatu keaktifan dari kita. Makanya kalau lebih jauh dia malah disebut sebagai active listening gitu ya. Active listening sebagai pendengar aktif gitu ya. Kita mendengarkan betul-betul dari sisi verbal dan non-verbal. Ya. Nah, di sini ada kata non-verbal. Non-verbal itu berarti Anda juga benar-benar, kalau dalam suatu interpersonal communication, Anda ngeliatin konsumennya itu
gimana ngomongnya gitu ya, gimana tatapan muka, tatapan matanya gitu. Apakah benar-benar dia memperhatikan Anda, apakah dia menganggap Anda, atau dia seperti buru-buru, tatapan matanya kosong. Nah, di situ Anda bisa memperhatikan sedemikian rupa bagaimana respon konsumen Anda. Baik dari sisi verbal, termasuk dari sisi non-verbal. Nah, di situ kemudian dari active listening itu Anda bisa menggali lebih jauh. Kemana Anda harus bergerak, kemana Anda harus ngomong, kemana Anda harus berbicara. Jadi ketika sebagai sales itu, Anda tidak dituntut hanya sebagai orang yang jago ngomong, tapi Anda juga harus sebagai orang yang bisa mendengarkan, orang yang bisa melakukan active listening. Ya. Sebagai sales, Anda tidak dituntut untuk menunjukkan kepandaian Anda. Bukan. Anda harus menguasai PK, product knowledge. Betul. Tapi Anda harus bisa menangkap ya dari percakapan dengan konsumen itu, apa yang diinginkan oleh konsumen. Arahnya hendak kemana. Kemudian misalnya gesture-gesture non-verbal. Misalnya apakah dia lagi tidak ada waktu, lagi mau tergesa-gesa gitu ya, sehingga tidak concern, tidak perhatian gitu. Nah, Anda bisa menawarkan di situ misalnya. Kalau Bapak lagi sibuk, mungkin kita bisa janjian di lain waktu atau bagaimana gitu ya. Jadi Anda melakukan active listening, verbal dan non-verbal gestures dari konsumen itu Anda tangkap. Karena dalam interpersonal communication skill, dalam komunikasi antar pribadi, 80% komunikasi itu saudara-saudara ada pada non-verbalnya. 80% komunikasi itu ada pada non-verbal, bukan pada verbal. Ya. Anda bisa tahu apakah 20% verbal yang dikatakan oleh konsumen Anda itu sesuatu yang benar, sesuatu yang mengarah kemana, dari apa? 80% non-verbal. Itulah kenapa Anda perlu active listening. Anda perlu menangkap gesture dari konsumennya, tatapan muka dia, gimana raut wajahnya, gimana intonasi dia mengucapkan, untuk Anda bisa melangkah pada percakapan yang lebih lanjut. Menentukan apa yang harus Anda katakan. Menentukan jawaban Anda. Menentukan respon Anda. Menentukan produk knowledge mana yang, atau pengetahuan produk mana yang Anda harus keluarkan. Untuk bisa meyakinkan atau membujuk konsumen itu, syukur-syukur dia mau membeli. Ya. Itu di situ, makanya saya bilang tadi, Anda harus punya active listening, kemudian Anda bukan untuk memenangkan suatu perdebatan, tapi untuk memenangkan hati konsumen. Ya, Anda menang debat, ego konsumen Anda terluka, gitu ya. Dia merasa, apalagi misalnya gini, kalau Anda menjual produk yang lux, yang superior, yang mahal, gitu ya, pasti target konsumen Anda, mohon maaf ya, biasanya orang-orang kelas menengah atas. Kelas menengah atas, kelas atas itu biasanya, ya mohon maaf, egonya itu sedikit lebih tinggi, gitu. Karena dia merasa sebagai seorang yang lebih mampu, lebih kaya, ya, dan itu tidak bisa kita hindari. Ya, banyak orang yang, walaupun kalau saya tidak melihat pada kekayaan, saya tidak melihat pada status sosial, misalnya untuk saya memberikan penghormatan. Kalau mahasiswa misalnya, dia memberikan satu contoh ya, contoh kecil. Kalau Anda lihat, perhatikan dalam conversation saya mungkin tidak bisa menjawab panjang-panjang. Tapi saya memperhatikan misalnya, kalau mahasiswa itu memberikan penghormatan, saya sebagai dosen tidak akan segan-segan di dalam percakapan. Itu saya memberikan penghormatan juga. Itu prinsip saya. Ya. Orang itu memberi penghormatan, saya akan berusaha menghormati dia, bahkan kalau perlu lebih hormat lagi. Tapi ada beberapa orang tertentu, kalau Anda sebagai sales, Anda akan melihat bahwa orang itu akan menghormati kepada orang yang pangkatnya lebih tinggi. Orang itu akan menghormati kepada orang yang lebih kaya. Kalau Anda sebagai sales, mungkin Anda dianggap lebih rendah, gitu ya. Mungkin Anda dianggap sesuatu yang di bawah dia, dan dia tidak menghormati Anda. Gitu. Itu ada orang-orang seperti itu, gitu ya. Ada orang-orang yang memang karakternya dia apa?
hanya hormat pada orang yang lebih kaya, hanya hormat pada orang yang punya jabatan, hanya hormat pada orang yang dianggap selevel dengan dia. Ada orang yang seperti itu, kita nggak bisa hindari. Kita nggak bisa hindari. Nah, di situ Anda sebagai sales, text nothing personal dengan itu. Ya, jangan ambil itu sebagai sesuatu yang personal, kemudian Anda merasa, wah itu orang ini. Ya, tidak ada urusan. Tujuan Anda adalah mendapatkan closing, mendapatkan penjualan, gitu ya. Dan dalam perjalanan itu, Anda mungkin berhadapan dengan tipikal-tipikal konsumen yang seperti itu, mungkin karena produk Anda yang Anda jual itu memang produk yang mahal dan konsumennya dari kelas atas, dan sebagian dari mereka mungkin punya karakteristik seperti itu. Nah, nothing personal dengan itu. Nah, di situ, makanya saya bilang, jam terbang Anda akan menentukan. Makin Anda jam terbang sebagai sales itu makin makin besar, makin panjang gitu ya. Maka Anda akan semakin mature, semakin matang dari sisi emosi, dari sisi komunikasi, dari bagaimana harus handle customer, dan bagaimana Anda melakukan judgment juga, apakah ini customer yang prospek yang saya bisa tindak lanjuti untuk follow up, atau ini konsumen yang tidak prospek ya yang ini buang-buang waktu saja untuk saya follow up. Itu sangat ditentukan oleh jam terbang Anda. Ya, nah, di situ sebagai sales Anda harus bisa menempatkan diri sedemikian rupa. Ya. Dan dalam melakukan personal selling, ya ini kan bagian dari personal selling ya, handling objection itu. Interpersonal communication itu menjadi penting. Anda bisa menggunakan WA, Anda bisa menggunakan email, tidak ada larangan. Tapi itu adalah alat bantu komunikasi Anda. Tapi ketika Anda harus menjual produk yang kompleks, produk yang mahal, produk yang membutuhkan komitmen tinggi, spesifikasinya macam-macam, Anda membutuhkan pada umumnya cross personal selling. Anda membutuhkan face-to-face contact. Anda membutuhkan untuk bicara langsung dengan konsumen. Sehingga interpersonal communication tatap muka itu menjadi penting. Nah, kalau pandemi seperti ini, gimana Pak? Di saat orang menjauhi kerumunan, ya paling tidak Anda bisa berbicara melalui Zoom, gitu ya. Jadi Anda bisa ngomong, bisa. Tapi kalau Anda cuma sekedar WA, cuma sekedar telepon yang Anda nggak bisa lihat wajahnya, situasinya seperti apa, itu communication Anda nggak akan full dalam makna interpersonal communication. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Kemudian di situ Anda harus mengklarifikasi. Jadi mengklarifikasi ini fungsinya memperjelas. Jadi membuat Anda punya persepsi yang sama dengan konsumen. Anda memiliki empati, memiliki simpati, menempatkan diri Anda di dalam perspektif, di dalam bingkai, di dalam frame-nya konsumen. Jadi bukan menempatkan sudut pandang Anda sebagai sudut pandang seorang sales, tapi Anda juga harus melihat dari sisi konsumennya itu, kenapa dia bisa berpikir seperti itu, dan kemudian mengklarifikasi, apakah memang ini sudut pandang konsumennya. Nah, di situ kemudian Anda bisa memastikan, make sure, ya, dan kemudian memberikan perspektif sudut pandang sesuai dengan perspektif dari konsumen, mengidentifikasi diri Anda dengan konsumennya, yang memberikan empati. Saya merasakan apa yang Bapak rasakan, saya bisa memahami kekhawatiran Bapak, jadi memberikan empati, simpati. Ya. Kemudian jangan berargumentasi, saya bilang tadi ya, never argue, jangan pernah berargumentasi. Tujuan Anda memenangkan hati konsumen, bukan memenangkan lomba debat. Ini bukan lomba debat, ini bukan adu pinter, gitu ya. Dalam proses penjualan, tidak penting Anda menunjukkan kepintaran Anda. Tapi yang lebih penting, jauh lebih penting adalah apa? Anda menunjukkan kemampuan interpersonal communication Anda untuk memenangkan hati konsumen Anda, bukan memenangkan perdebatan. Karena ini bukan lomba debat, bukan lomba karya ilmiah, bukan adu pinter dengan konsumen Anda. Gitu ya.
tapi bagaimana Anda bisa closing tujuan, bisa mendapatkan penjualan. Ya. Dan kemudian kita menjelaskan jawaban kita. Sekali lagi jawaban kita itu kita berikan dengan humble, dengan rendah hati, tidak menggurui juga ya, walaupun kita tahu mungkin wah dalam hati kita kok ini konsumennya kayak gini aja nggak ngerti gitu ya. Nah, tapi kita tetap humble, tetap rendah hati, gitu ya. Itu kunci kalau Anda sebagai salesperson yang sukses. Ya, jangan memposisikan diri Anda sebagai yang lebih pintar, lebih tahu, tapi tetap humble. Ya, dan saya kira itu kunci sukses juga dimanapun Anda berada. Ya, orang yang rendah hati itu bukan rendah diri ya, beda ya rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu Anda merasa diri Anda tuh lebih di bawah, lebih kalah, lebih apa di bawah gitu intinya. Tapi rendah hati itu Anda memposisikan diri Anda sebagai yang lebih menghormati duluan, sebagai yang membuka diri duluan, sebagai yang menerima masukan duluan. Itu rendah hati, gitu ya. Tidak memposisikan diri Anda sebagai orang yang lebih di atas, gitu, tapi memposisikan diri Anda sebagai orang yang sejajar. Kalau misalnya itu kalau posisi Anda dengan sebagai bos atau sebagai pimpinan, gitu, Anda memposisikan diri dengan anak buah Anda sebagai orang yang sejajar, itu rendah hati. Ya. Atau kalau dengan konsumen Anda memposisikan diri lebih ke bawah sedikit dibandingkan dibandingkan calon konsumen Anda, itu rendah hati. Tapi bukan berarti Anda rendah diri, itu beda. Rendah diri itu Anda merasa inferior, itu beda. Anda justru harus percaya diri, Anda harus punya superioritas Anda. Tapi dalam eksekusinya Anda humble, Anda rendah diri, gitu ya. Nah, di situ. Ya, dan ketika Anda punya posisi seperti itu akan membuka jalur komunikasi itu lancar, gitu ya. Services, pelayanan Anda akan lebih baik, gitu ya. Dibandingkan dengan kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai orang yang menggurui, yang lebih tahu, ya, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian juga memverifikasi ya setiap objection itu, gitu ya. Jadi kalau kita menjelaskan juga kita bisa tanya lagi apakah penjelasan kita bisa diterima. Jangan-jangan kita berbuih-buih menjelaskan, tapi ternyata penjelasan kita terlalu daki-daki, terlalu ke langit, terlalu tinggi bahasa ilmiah dan sebagainya, sehingga konsumen kita yang nggak punya latar belakang keilmuan yang sama dengan kita justru apa? Belum, kosong, nggak ngerti apa yang dengan kita jelaskan. Nah, di situ kita harus make sure juga level of knowledge latar belakang konsumen kita itu seperti apa. Nah, kalau dia nggak tahu apa-apa ya kita harus menjelaskan lebih detail. Kalau dia sudah tahu banyak ya kita tinggal memperkuat saja tanpa menggurui si konsumen tersebut. Nah, di situ kemudian kita baru melakukan closing, yang berusaha supaya konsumen itu bersedia memberikan komitmen penjualan. Nah kemudian body language lebih penting ya. Kalau saya bilang 80%, di sini 55% ya kurang lebih ya. Jadi intinya bahwa body language itu mayoritas dari komunikasi kita, gitu ya. Dan kalau orang itu tidak kita kenal, itu penting kalau kita melihat body language-nya dengan seksama. Kalau dengan teman dekat, dengan dosen yang sudah kita kenal, gitu ya, mungkin kita udah tahu tabiat atau karakternya, sehingga kita berkomunikasi jarak jauh pun tidak ada masalah. Tapi kalau dengan orang yang tidak kenal, karakteristik dan behavior tabiat dia menjadi unpredictable itu bagi kita sebenarnya. Sehingga kita harus melihat sedemikian rupa bagaimana non-verbal communication-nya juga. Ya. Kemudian juga kita bisa menyediakan testimoni, bukti-bukti ini ya, yang bisa memperkuat apa itu proses penjualan kita. Misalnya menceritakan suatu cerita, menawarkan testimoni, menawarkan suatu demo gitu ya. Misalnya kalau di properti itu ada rumah contoh, kemudian ada prototype produk atau ada sampling produk gitu ya, tester dan sebagainya. Kemudian menggunakan data-data yang valid gitu ya,
yang bisa memberikan keyakinan pada konsumennya itu, tanpa sekali lagi mendiskreditkan konsumen Anda, tanpa merendahkan konsumen Anda. Ya, jadi sekali lagi Anda bertujuan memenangkan hati konsumen Anda, bukan untuk memenangkan suatu perdebatan atau menunjukkan kepintaran Anda, sama sekali bukan. Posisikan diri Anda sebagai seorang yang humble, rendah hati, meskipun Anda tahu diri Anda yang benar. Ya, karena di dalam sales itu justru kunci untuk Anda bisa sukses. Dan kemudian Anda harus ingat benar-benar bahwa di dalam proses penjualan itu mayoritas itu memang akan menolak penawaran Anda. Sebagian kecil akan menerima penjualan Anda. Jadi kalau ditolak sana, ditolak sini, sebagai sales something wajar, karena secara kuantitatif kalau di statistik dari sekian banyak yang ditawarin itu mungkin 80-90% Anda akan beli. Dari sekian banyak brosur yang Anda sebarkan itu mungkin cuma di bawah 1% yang pada akhirnya akan beli. Itu rata-rata statistik. Jadi jangan mengambil itu sebagai sesuatu yang personal. Tapi kalau Anda sudah sebagai sales yang punya jam terbang tinggi, Anda akan punya pengalaman. Anda akan tahu di mana, kepada siapa Anda harus menghabiskan waktu Anda untuk melakukan personal selling. Di mana, kepada siapa Anda harus menghabiskan waktu Anda untuk nyales. Anda harus bisa tahu bahwa ini konsumen yang prospek, Anda bisa kejar lebih lanjut, Anda bisa habiskan banyak waktu untuk nongkrong, untuk bicara-bicara dengan dia, sementara yang ini konsumen yang jelas-jelas tidak akan membeli produk saya, tidak punya kemampuan membeli misalnya, atau tidak punya keinginan membeli, atau tidak punya kebutuhan untuk membeli produk saya, dan kecil kemungkinan dia akan membeli produk saya, atau bahkan tidak mungkin dia beli produk saya, dan saya tidak akan membuang waktu terlalu banyak dengan tipe konsumen yang tidak akan membeli produk kita. Tentu kita tidak perlu mengucapkan secara sekali lagi saya bilang tadi, Anda memposisikan diri Anda sebagai sales yang humble, yang rendah hati di situ. Ya. Tapi Anda bisa tahu kepada siapa dan kemana Anda mengalokasikan sumber daya waktu Anda sebagai sales yang terbatas. Nah, sehingga nanti Anda bisa melakukan penjualan itu dengan lebih fokus gitu ya, karena waktu dari sales person untuk melakukan penjualan itu lebih terbatas gitu ya, lebih sedikit orang yang bisa dilayani dibandingkan dengan iklan misalnya. Iklan itu bisa menjangkau mungkin ribuan orang dalam sekali beriklan, tapi seorang sales person sehari paling dia cuma bisa berkomunikasi dengan konsumen itu paling berapa gitu ya, dia bisa telepon mungkin 10 konsumen dalam sehari, tapi tatap muka mungkin cuma 2 atau 3 kali dalam sehari gitu ya. Kalau dia melakukan visiting ke konsumen misalnya, apalagi kalau dia melakukan visiting ke konsumen itu di kota-kota besar seperti Jakarta yang tingkat kemacetannya tinggi, yang Anda misalnya dari Tangerang ke Bekasi itu bisa seharian di jalan gitu ya. Hanya mungkin cuma 2 atau 3 konsumen yang bisa Anda kelilingi pada satu rute tertentu. Ya, dan Anda harus mencari rute yang paling efisien juga untuk mengunjungi sales person Anda itu. Dan kalau di luar kota, ya berarti Anda harus mengunjungi dia, dan itu membutuhkan tiket pesawat dan membutuhkan hotel untuk salesnya menginap, dan tentu itu cost atau biaya yang cukup tinggi untuk perusahaan, sehingga Anda harus mempersiapkan personal selling itu sebaik mungkin. Ya, Anda harus make sure dengan komunikasi pendahuluan untuk mengidentifikasi konsumen, target konsumennya, bahwa dia memang layak untuk Anda dekati dan layak untuk Anda kunjungi, misalnya bahkan dengan mengunjunginya di luar pulau. Yang kalau di luar pulau berarti kan menghabiskan tiket pesawat dan sebagainya, hotel dan seterusnya. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman.
Ya, jadi penolakan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti oleh sales gitu ya. Jadi di satu sisi dia bisa merupakan tanda untuk seorang calon pembeli itu ingin melangkah pada tahap selanjutnya, dan pasti dia tidak akan beli sebelum keberatannya, kekhawatirannya terpuaskan. Tapi di sisi lain memang apa? Ada konsumen yang memang tidak akan pernah membeli produk Anda. Dan dari sekian banyak yang ditawari, sebagian besar itu biasanya akan menang. Sehingga Anda tidak, sebagai salesperson, Anda tidak perlu menjadi putus asa, menjadikan itu sesuatu yang taking personal dengan diri Anda, misalnya membuat Anda citra diri, image diri, persepsi diri Anda menjadi rendah gitu ya. Tidak seperti itu. Ya, karena salesperson itu semua rata-rata pasti pernah mengalami penolakan, dan dalam sebagian besar proses penjualan itu pasti penawaran kita itu akan mental. Sebagian kecilnya yang akan tembus. Rata-rata statistiknya memang begitu. Oke, nah hari ini kita sudah bicara tentang bagaimana handling objection dan closing techniques. Jadi kita bagaimana menangani keberatan dan kekhawatiran dari pembeli. Nah, kalau keberatan atau kekhawatiran dari pembeli itu sudah bisa kita tangani, diharapkan nanti pembeli itu bisa melakukan closing gitu ya. Nah, untuk melakukan closing ini jadi pembeli itu melakukan komitmen, biasanya dalam bentuk paling tidak dia memberikan down payment atau pembayaran awal atau uang muka. Nah, ini juga kita tidak perlu mendesak-desak atau terlalu ke susu atau terlalu terburu-buru gitu ya. Jadi kita ambil posisi yang nyaman dari perspektif konsumennya. Kalau dia sibuk, mungkin kita bisa mengaturkan untuk ketemuan lagi di waktu yang akan datang. Kalau dia kemudian belum sempat transfer atau tidak bisa melakukan transfer, kita bisa mengaturkan waktu tertentu atau metode tertentu untuk bisa dia melakukan transfer tanpa terkesan kita itu memburu-buru atau nge-push dia atau terlihat mendesak dia gitu ya. Jadi kita berusaha supaya terjadi closing gitu ya, menggiring supaya terjadi closing, membantu konsumen juga untuk mempermudah terjadi closing itu gitu ya. Tapi kita jangan juga mepet dia sedemikian rupa sampai dia merasa tidak nyaman gitu ya. Apalagi kalau secara umum sebenarnya konsumen itu sudah tidak ada keberatan apa-apa lagi, dan dia sebenarnya intinya sudah bilang iya saya mau beli gitu ya, tinggal waktunya kapan dia transfer uang muka gitu ya kan. Di situ Anda tinggal mengingatkan secara soft, menggiring, dan kalau memang ada kesulitan ya Anda harus bantu sebagai sales itu. Misalnya dalam hal metode pembayaran, transaksi pembayaran, Anda bantu dengan hal-hal yang bisa mempermudah si konsumen itu untuk bisa melakukan closing terhadap produk atau jasa yang Anda jual gitu ya. Dan kemudian jangan lupa kalau sudah closing, jangan kemudian habis manis sopah dibuang gitu ya. Anda harus tetap memberikan services kepada konsumennya itu, karena ingat bahwa seringkali kalau Anda melayani dengan baik, konsumen itu juga akan memberikan apresiasi kepada Anda. Paling tidak dia tidak akan bercerita negatif tentang perusahaan atau produk Anda, atau bahkan dalam kasus tertentu dia bersedia mereferensikan Anda. Oh nih, kalau mau beli ini, asuransi ini, sama salesnya ini. Sales ini bertanggung jawab, salesnya ini pelayanannya bagus. Nah, long term relationship, hubungan jangka panjang, itu yang harus Anda lakukan. Ya. Jangan setelah closing malah habis manis sempat dibuang, konsumennya ditinggal gitu ya. Nah, komisinya udah saya terima, kemudian tidak ada urusan lagi dengan konsumennya. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Kalau seperti itu nanti image Anda sebagai sales jelek, dan kemudian image perusahaan Anda akan menjadi jelek juga. Dan di situ nanti tantangan selanjutnya adalah apa? Anda harus
perusahaan Anda harus memiliki apa customer service atau layanan tunai jual biasanya. Dan itu sales menjadi penghubungnya, tapi kualitas layanan juga akan ditentukan oleh layanan tunai jual yang biasanya juga berada di luar jangkauan atau otoritasnya dari sales. Tapi salesnya sebagai mediator atau penghubungnya. Dan dari situ Anda harus memainkan peran Anda secara full, tapi di sisi lain internal marketing di dalam perusahaan Anda baik. Internal marketing itu ini, bagaimana sales meminta services misalnya dari bagian produksi atau dari bagian service. Bagian-bagian lain di dalam perusahaan itu harus juga punya kepedulian bahwa kalau misalnya mereka, walaupun mereka bukan sales, ya misalnya mereka bagian layanan purna jual, bagian service, bagian produksi, melayani konsumen asal-asalan, itu akan memenuhi, akan mempengaruhi kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Walaupun mereka bukan di bagian sales person, walaupun mereka bukan di bagian penjualan yang berhadapan langsung dengan konsumen. Nah, itu namanya internal marketing. Ya, bukan hanya sales person Anda yang wajib untuk memiliki jiwa melayani konsumen, tapi semua bagian lain yang dia secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kualitas layanan terhadap konsumen. Itu juga harus memiliki jiwa melayani konsumen yang spirit melayani konsumen yang baik. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan, minggu 6 dan 7, kita akan presentasi dengan topik masing-masing, gitu ya. Ada 2 tugas yang Anda presentasikan. Kemudian di UTS itu ada take home paper nanti yang harus Anda buat. Take home paper itu formatnya biasa aja ya, jadi tidak ada sesuatu yang spesifik ya dari saya, gitu. Jadi ya ada cover, ada daftar isi apabila diperlukan, kemudian ada pendahuluan, latar belakang masalah, kemudian latar belakang teori, kemudian pembahasan. Pembahasan ini yang paling penting gitu ya, karena inti dari penilaian saya itu terutama ada pada pembahasan. Kemudian kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini saya juga memperhatikan biasanya Anda harus mengacu pada sumber-sumber yang kredibel. Jadi misalnya, mohon maaf, jangan mengutip dari Wikipedia, karena secara ilmiah Wikipedia itu bukan sumber yang kredibel, tapi Anda mengutip dari jurnal, dari buku teks, atau kalau Anda ngambil dari berita, itu ambil berita-berita dari koran atau media yang punya kredibilitas, akurasi, dan kualitas yang tinggi. Ada pertanyaan sampai di sini, saudara-saudara? Ada pertanyaan? Kemudian pada saat Anda presentasi, kehadiran akan saya cross-check ya. Jadi kemudian pada saat presentasi, perspektifnya ada di kalian. Video itu kalian aktifkan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada trouble dengan koneksi internet dan sebagainya, disiapkan gitu ya. Jadi ketika presentasi saya bisa lihat wajah kalian ketika presentasi. Ya, videonya diaktifkan, dan kemudian saya akan absen seluruh anggota kelompok sesuai dengan paper yang dikumpulkan. Jadi saya ketika Anda akan presentasi, itu saya akan buka paper Anda dulu, kemudian saya akan checklist nama-nama, kemudian baru Anda presentasi. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nah, jadi kalau Anda tidak hadir dalam presentasi, itu pasti akan mempengaruhi nilai. Ya. Secara individu, saya bisa menurunkan nilai Anda kalau Anda tidak hadir dalam presentasi. Bahkan bisa dinolkan kalau alasannya tidak jelas. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Kinasi, ketua kelas, atau yang lain? Pak, saya mau tanya lagi. Ya, ini siapa ini?
Amanda. Amanda ya, oke. Silakan Amanda. Gimana? Jadi untuk yang minggu ke-6 dan minggu ke-7 ini formatnya juga sama seperti yang tadi Bapak bilang. Ya, kurang lebih seperti itu aja. Oh iya, baik Pak, Oke. terima kasih. Memang ada format lain kalian? Tidak tahu, Gimana? tidak tahu. Oh, kalau enggak, ikut format secara general. Yang saya sampaikan itu kan format secara umum. Kalau ada format yang khusus di teknobiologi ya silakan. Tapi itu format paper secara umum kan. Cuma titik tekan saya apa pada kemampuan pembahasan kalian. Kemudian kalau untuk anggrek gitu ya, semua bukti-bukti penjualan, bukti pemesanan dari Tokopedia, omset dan sebagainya, itu kalian paparkan secara jelas baik di paper maupun di PowerPoint ya. Jadi kadang gini, ada mahasiswa itu ketika presentasi dia berasumsi, wah itu sudah ada di paper kan, jadi nggak perlu saya masukkan ke PowerPoint. Jangan gitu. Di PowerPoint itu yang lengkap juga, yang detail juga. Seperti kalau misalnya anggrek gitu ya. Maka bukti-bukti penjualan anggrek, pemesanan dari Tokopedia atau dari kuliah atau dari yang lain gitu ya. Itu Anda paparkan selengkap mungkin di PowerPoint juga. Jangan Anda berasumsi, wah sudah ada di paper, enggak perlu lagi dimasukin ke PowerPoint ya. Anda kan presentasi gitu. Presentasi Anda harus sekomprehensif selengkap mungkin. Khususnya untuk minggu ke-6 anggrek itu kalau Anda sudah berhasil melakukan penjualan, itu menjadi benchmarking atau menjadi apa itu ya, milestones ya, menjadi milestones yang penting kan ya, karena Anda praktek penjualan itu menjadi milestone yang penting dan menjadi salah satu kunci dalam penilaian saya. Tunjukkan itu di dalam PowerPoint Anda secara lengkap. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada lagi Amanda atau Kenasi atau Belinda atau yang lain? Meliana? Ya, Pak. Oke, cukup ya. Ya kalau nggak ada, sampai ketemu pada minggu ke-6, ke-7. Minggu ke-6 dan ke-7 agendanya adalah presentasi. Kemudian saya mengingatkan nanti UTS-nya itu ada UTS tulis dalam bentuk take home paper. Tapi seperti apa UTS atau perintahnya suruh ngapain dengan paper itu nanti dekat-dekat ujiannya saya submit di ULS beserta tempat untuk submit tugasnya, kemudian juga batas tenggat waktu submission-nya. Karena saya menunggu jadwal UTS juga dari Fakultas Teknobiologi kan. Dan kemudian ketika Anda submit paper itu baik untuk tugas maupun untuk UTS paper itu tidak perlu di PDF-kan kalau ke saya ya, tidak perlu di PDF-kan. Karena saya suka ngasih catatan juga di paper kalian itu, ketik nilai dan sebagainya di paper itu. Kalau kalian PDF-kan, saya tidak bisa nulis di paper itu. Nah, jadi tidak perlu di PDF-kan. Habisnya kontennya nggak akan hilang. Kalaupun ada yang tiba-tiba kontennya terhapus kosong itu kan pasti saya akan menghubungi kalian melalui grup WA kan ada kalian. Jelas ya. Ada. Kemudian nomor urut absen, NRP dan nama itu penting, terutama nomor urut absen karena jumlah kalian itu banyak gitu ya. Ketika menginput nilai, saya membutuhkan nomor urut absen untuk membantu mempercepat saya menginput nilai kalian di Excel. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Pak, Ya. saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tugas papernya apakah ada maksimal halaman, Pak? Tidak ada maksimal halaman. Untuk tugas paper kelompok tidak ada maksimal halaman. Tapi kalau untuk UTS nanti ada maksimalnya. Ada maksimal, ada minimal.
Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. kalau yang UTS-nya ada maksimal minimal, tapi untuk tugas kelompok tidak ada maksimal. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, saya akhiri dulu kuliahnya. Kalau ada sesuatu yang dikomunikasikan, bisa chat saya melalui grup WA yang tersedia atau melalui ULS. Thank you. Selamat pagi semuanya. Saya stop share ya. Kemudian juga saya exit ininya, saya tutup Zoom-nya. Thank you semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. saya end meeting ya semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. thank you.